Perkenalkan, nama saya Widya Saininta Beruginting dengan NPM 2306232923. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai kasus yang pertama, yaitu oknum bupati diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual dengan menikahi korbannya dengan mahar 1 miliar. Kasus kekerasan seksual masih marak terjadi hingga hari ini. Dalam kasus terbaru diberitakan bahwa seorang pejabat kelas bupati, yakni Bupati Maluku, melakukan tindak pemerkosaan terhadap seorang perempuan. Mirisnya, kasus tersebut justru berakhir dengan terjadinya pernikahan antara pelaku dengan korban yang kemudian didapati sebuah fakta bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan mahar sebesar 1 miliar rupiah. Dan dalam prosesnya pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh korban dan orang tua dari korban tersebut. Pihak yang menjadi wali justru paman korban, sedangkan korban dan orang tua korban tersebut berada di Jakarta. Padahal jauh sebelum pernikahan tersebut terjadi, korban telah melaporkan kasus pemerkosaan tersebut ke kepolisian, tepatnya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Maluku. Dan kasus pemerkosaan yang berujung pada dilakukannya pernikahan antara pelaku dengan korban tentu menjadi suatu persoalan yang sangat perlu untuk dikritisi. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran berat terhadap nilai-nilai Pancasila dan undang-undang. Secara lebih detail, kasus pemerkosaan yang berujung pada pernikahan tersebut mencederai nilai-nilai Pancasila dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, mencederai nilai pada sila kedua dan kelima Pancasila. Kasus pemerkosaan yang berujung pada pernikahan dengan embel-embel mahar 1 miliar rupiah tersebut merupakan wujud pencederaan terhadap nilai-nilai yang tertera pada sila kedua dan kelima Pancasila. Pertama, kasus tersebut merupakan wujud pelanggaran terhadap perilaku memanusiakan manusia secara adil dan beradab. Di sisi lain, kasus tersebut juga tidak mencerminkan adanya keadilan sosial. Korban yang sebelumnya memperoleh tindakan yang tidak beradab, yaitu pelecehan tersebut, rupanya tidak memperoleh keadilan atas apa yang ia alami. Si pelaku justru masih dapat melenggang bebas sebagai seorang bupati, sedangkan korban dibungkam dengan cara dinikahi secara siri dengan embel-embel mahar 1 miliar rupiah. Padahal secara fisik dan mental, korban tentu mengalami kejadian trauma. Di samping itu, Pancasila juga menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan beradab, serta memperoleh keadilan sosial tanpa memandang status sosialnya gitu. Artinya tindakan pernikahan antara korban dan pelaku tersebut benar-benar telah mencederai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia. Yang kedua, melanggar hak korban dan membunuh korban secara perlahan. Pernikahan antara korban dan pelaku tentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak korban perkosaan. Korban yang seharusnya memperoleh ruang aman dan keadilan justru harus dihadapkan dengan suatu ruang yang lebih menakutkan, yakni ruang domestik dengan pelaku. Menikahkan korban dengan pelaku justru semakin membuka peluang untuk terjadinya kekerasan seksual di Indonesia. Secara tidak langsung, pihak-pihak
yang mendukung adanya praktik ini justru mendukung upaya pembunuhan korban secara perlahan, karena posisi korban semakin tidak berdaya dan mengalami traumatis. Yang ketiga, membuat perempuan semakin terjerumus pada ruang-ruang kekerasan. Fenomena pernikahan antara korban dan pelaku pemerkosaan tentu menjadi suatu ancaman bagi perempuan. Apabila praktik keji ini dibiarkan dan dimaklumi seolah-olah menjadi bentuk solusi dan tanggung jawab dari pelaku, maka perempuan-perempuan yang menjadi korban pemerkosaan akan semakin terjerumus dalam ruang-ruang kekerasan, dan perempuan-perempuan yang belum mengalami kejadian seperti ini tersebut justru berpotensi besar untuk mengalami hal yang serupa. Hal yang dibutuhkan oleh para korban dan perempuan-perempuan lainnya adalah adanya jaminan keamanan dan keadilan, bukan justru dihadapkan dengan pintu neraka yang terbuka lebar di hadapan mata gitu. Yang keempat, ada wujud human trafficking dalam ruang pernikahan. Kasus pernikahan antara korban dengan pelaku pemerkosaan yang dilaksanakan dengan mahar 1 miliar rupiah tersebut dapat disinyalisasi sebagai wujud human trafficking dalam ruang pernikahan. Terlebih, pernikahan tersebut terjadi setelah korban membuat laporan ke kepolisian, kemudian mencabut laporannya tersebut dengan alasan mencari ketenangan. Artinya dalam proses tersebut korban berkemungkinan besar mengalami tekanan. Terlebih lagi, korban sempat melakukan upaya bunuh diri berkali-kali setelah mengalami kekerasan seksual dan intimidasi. Oleh karena itu, pernikahan tersebut dapat dianggap sebagai bisa dibilang perdagangan manusia, karena praktik pelaksanaannya itu tidak berorientasi pada pemulihan kondisi korban dan pemenuhan hak-hak korban, melainkan berorientasi pada mengamankan posisi pelaku, bukan korban gitu. Dan yang kelima, ada wujud hegemoni kekuasaan. Kasus pernikahan antara korban dan pelaku tersebut juga dapat dipahami sebagai wujud fenomena hegemoni kekuasaan, di mana pihak yang berkuasa memperlakukan pihak yang tidak berdaya dengan semena-mena, dan hal tersebut menunjukkan bahwa antara korban dan pelaku terdapat relasi kuasa yang tidak sebanding, dan hal ini sangat merugikan korban. Korban yang memperoleh banyak tekanan pun tidak berdaya untuk melawan, sehingga hal ini secara filosofis dapat diartikan sebagai bentuk hegemoni kekuasaan yang sangat timpang antara korban dan pelaku. Dari beberapa poin di atas, maka dapat dinyatakan bahwa kasus pemerkosaan yang berujung pada pernikahan antara korban dengan pelaku tersebut merupakan suatu wujud pencederaan yang sangat nyata terhadap Pancasila. Pelaku yang merupakan seorang bupati, di mana ia tentu menjadi public figure yang seharusnya mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, justru menjadi sosok yang secara terang-terangan berperilaku amoral dan berseberangan dengan Pancasila. Sekian video presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan kata yang dalam saya ucapkan, juga saya memohon maaf. Dan semoga
yang saya sampaikan tadi bisa berguna buat saya sendiri dan banyak orang. Dan selamat siang dan terima kasih.